Si woman on top. Justru yang dikatakan yang ketiga ini, yang dikatakan oleh ulama itu, justru ini yang ketiga ini adalah kebanyakan yang disenangi oleh wanita. Yang ketiga itu apa? Adalah yang ketiga itu posisi sang istrinya di atas dan sang suaminya itu berada di bawah. Nah, kalau kita sih banyak yang mengatakan bahwa ini adalah posisi woman on top. Woman on top itu adalah posisi yang mana kebanyakan wanita itu lebih suka gitu. Kenapa wanita itu lebih suka? Dikarenakan dengan posisi di atas itu bagi suami itu akan lebih lama gitu ya durasi melakukan berhubungan intimnya, jadi gak akan terlalu memudahkan bagi sang suami itu cepat-cepat mengeluarkan air maninya gitu. Tetapi justru posisi di atas ini akan lebih mempermudah bagi sang istri itu untuk cepat mengeluarkan air maninya. Dan sedangkan kan wanita itu biasanya susah untuk mengeluarkan air maninya ataupun sampai ke orgasme, dan posisi di atas ini itulah alasan kenapa banyak disukai oleh wanita. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering gitu ya, karena menurut ulama yang mengarang ini kitab ini bisa mengakibatkan kencing batu gitu bagi wanitanya. Ya seperti itu sih. Kalau di kitab Qurratul Uyun sih ke saluran kencing gitu ya, hampir sama lah seperti itu. Tapi kalau menurut penelitian dokter saya belum mendapatkan ilmu gitu ya, kalau dari para ahli dokter itu bagaimana pendapatnya, apakah sama dengan apa yang dikatakan ini ulama ataupun tidak. Saya belum mendapatkan informasi ini gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Izar ini. Nah, kalau menurut kitab Fathul Izar ini juga sama ya, seperti ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Uyun juga sama, bahwa posisi yang paling baik kita melakukan berhubungan intim itu adalah sang suami di atas dan sang istri di bawah. Nah, kalau untuk alasan ini saya udah memahami kenapa posisi sang suami itu lebih baik di atas daripada di bawah. Karena kalau misalkan posisi di atas itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempunyai anak. Karena ketika sperma nanti suami itu keluar karena di atas gitu ya, nanti sehingga terendamnya itu akan lebih lama gitu ya. Jadi akan lebih memudahkan untuk membuahi seperti itu. Dengan posisi dua kakinya katanya di sini rijlaiha rafi'atan rijlaiha, agak sedikit diangkat gitu ya, agak menekuk lah gitu kaki kedua istrinya. Bahkan di dalam kitab Qurratul Uyun ditambahkan dengan misalkan di bawah pinggangnya itu ditambahi bantal misalkan. Nah, itu akan lebih memudahkan sekali spermanya itu akan lebih terendam sehingga akan lebih mudah untuk untuk pembuahan ya. Seperti itu. Nah, itulah alasannya posisi suami di atas itu lebih baik daripada sang istri, ya itulah alasannya seperti itu. Nah, begitu ya, ini untuk tata krama yang kedua seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau di dalam Islam sih sebetulnya mau posisi apapun tidak ada yang dilarang ya, kecuali memasukkan hasyafahnya ke dalam dubur, artinya ke anus ya, ke belakang, itu yang diharamkan. Kedua adalah ketika sedang haid istrinya. Yang ketiga adalah ketika suami yang berpoligami, yang punya istri lebih dari 1, 2 ataupun 3, tidak boleh berhubungan intim berbarengan seperti itu. Nah, kalau selain dari itu sih sebenarnya di dalam hukum fikih itu tidak dilarang mau dengan posisi bagaimanapun apa yang disenangi oleh suami dan juga istri. Hanya saja ulama ini mengatakan jika posisi istri di atas dikhawatirkan nanti istrinya takut ada keluhan di saluran kencing seperti itu. Kalau misalkan miring takut dikhawatirkan nanti ada sakit di daerah pinggang seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, yang saya baca di dalam kitab Fathul Izar ini banyak memberikan manfaat kepada kita, terutama bagi pasangan suami istri agar kita lebih harmonis. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.